Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Kembali lagi dengan saya, Nanang Isnah Fajrin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara men-setting atau mengkonfigurasi controller running text HD W6075. Dan sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang bagaimana spesifikasi dari controller ini ya. Nah, seperti kita ketahui, controller ini diproduksi oleh Huidu Teknologi yang berpusat di Shenzhen, China ya. Kemudian di sini kenapa sering digunakan ya? Karena sudah mendukung warna ya, ada 3 RGB. Kemudian dengan komunikasi WiFi ataupun dengan USB. Kemudian langsung saja kita masuk ke spesifikasinya. Nah, untuk controller ini bisa mensupport single color atau dual color ataupun full color ya, atau tricolor dengan konvensi metode scanning. Kemudian untuk control range-nya yaitu untuk tricolor atau RGB yaitu ada 60 kali 64 pixel atau 60 kali 64 poin LED. Kemudian untuk flash memory kapasitasnya yaitu ada 8 MB. Kemudian untuk komunikasi portnya yaitu ada disk atau USB dan WiFi. Kemudian untuk support warnanya yaitu seperti tadi saya bilang single color, ada dual color maupun full color atau RGB. Kemudian untuk kapasitas pemrograman di sini ada maksimal sampai dengan 1000 program. Nah, di sini dapat dijalankan dengan cara sekuensial ataupun dengan bantuan push button, terutama untuk counter ya. Kemudian untuk area kuantitinya yaitu ada 20 area yang terpisah ya. Kemudian dapat dipisahkan juga dengan efek, kemudian ada juga border, banyak sekali yang dapat kita pilih. Kemudian untuk displaynya itu dapat menampilkan teks, gambar ataupun 3D text. Kemudian ada animasi, kemudian data Excel, kemudian jam ataupun kalender, dan suhu ataupun kelembaban. Kemudian di sini juga include ada sensor suhu, kemudian ada remote control ya atau button switch. Nah, di sini juga dapat dijalankan yaitu dengan sekuensial ataupun dengan push button ataupun dengan remote control. Itu nanti bisa dilakukan dengan Android, dan nanti ada aplikasi yang dapat diunduh dari Play Store. Nah, di sini juga dapat diatur untuk brightness-nya ya atau kecerahannya itu dengan menggunakan aplikasi yang nanti dapat diunduh dari Play Store. Oke, langsung saja kita masuk ke cara setting controller HD W6075. Oke, berikut cara setting controller Huidu W6075 dengan menggunakan panel LED PS10 RGB dengan tipe SMD. Yang pertama, kita mengkoneksikan antara handphone dengan controller itu menggunakan koneksi WiFi. Pertama kita matikan dulu datanya, data server kita matikan. Kemudian untuk WiFi kita hubungkan dengan W6075.
Kemudian kata sandinya adalah 8888. Ini 8 kali ya. Kita tampilkan. Ini 8 kali kita hubungkan. Kita pilih. Kemudian berikutnya kita buka aplikasi HD2020. Kemudian kita program listnya kita buat baru, kita add di sini. Kemudian device listnya adalah 675, kita add. Kemudian kita buat nama baru, yaitu tutorial 3. Nah, ini display size nya ini adalah 32 poin, ya, tingginya adalah 16. Device modelnya adalah S series. Oke. Kemudian ini full color, kemudian gravelnya tidak ada, kita oke kan. Kemudian langsung saja kita kirimkan ya. Nah, ini karena belum disetting maka tidak akan terbaca di sini. Kita kembali. Kemudian kita pilih device di sini. Pilih device, kemudian kita pilih hardware. Oke, jika kita diminta password, maka kita bisa isikan passwordnya, yaitu 8 3 kali. Nah, kita pakai yang P10, kemudian screen grabnya all. Kemudian kita pilih smart setting yang ada di paling bawah. Kita pilih smart setting. Nah, kemudian LED modul yang kita pakai ini adalah dengan lebar 32 poin, dan next. Kemudian kita pilih data polarity adjustment-nya, yaitu kita pilih AB ini. Nah, dimana A ini adalah off dan B adalah on. B on, A off, berarti kita pilih yang bawah. Dan next. Kemudian OI polarity-nya, OI polarity determination ini antara A dan B, dimana A lebih terang daripada B. Kita pilih yang A lebih terang, A brighter dan B. Kemudian kita klik next. Kemudian kita sesuaikan nyala yang ada di panel LED dengan yang ada di aplikasi. Di sini channel A adalah merah, kemudian channel B adalah hijau, channel C adalah biru, channel D adalah hitam karena tidak ada yang menyala. Next. Kemudian how many lines of scan check. Nah, di sini ada berapa baris ya yang menyala, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita pilih yang 8. Next. How many lines scan mode check. Di sini ada 2 baris yang menyala, kita pilih 2. Kemudian kita sesuaikan nyala lampu LED yang di panel ini dengan yang ada di aplikasi, dimana yang sedang menyala di sini adalah baris pertama dan kolom pertama. Kita pilih, kemudian bergerak ke kolom kedua, kemudian berikutnya ketiga, 4 5 ya. Kemudian sorry. Baik. Ya, kemudian ke 5, kemudian ke 6, ke 7, ke 8. Nah, ini pindah ke baris ke 1 2 3 4 5. Baris ke-5. Kemudian berikutnya kita samakan dengan yang ada di panel. Kemudian berikutnya adalah kolom yang ke-9. Kemudian berikutnya kolom ke-9 baris ke-5. Kemudian berikutnya kolom ke-17
baris ke 1. Kemudian kolom ke-17 baris ke-5. Berikutnya kolom ke-25 baris ke-1. Kemudian kolom ke-25 baris ke-5. Kemudian kita kembali ke baris kedua, kolom ke-1. Berikutnya ke bawahnya, kemudian baris ke-4. Oke, sudah menyala semua. Ini sudah sesuai dengan yang ada di panel P10 nya. Kemudian kita done. Kemudian kita bisa menyimpan scan ini, kita rename. Kita kasih nama new scan. Kita konfirmasi. Kemudian di sini kita smart settingnya P10 scan group ini. Kemudian kita pilih yang tadi sudah kita buat, yaitu new scan. Kemudian manual confirmation. Oke, berikutnya kita bisa masuk ke program. Di sini tadi di tutorial 3 ya. Nah, di sini masuk ke programnya. Kita tulis coba. Nah, di sini kita bisa perkecil tulisannya. Oke, di sini coba. Kemudian berikutnya kita bisa pilih warna. Yang pertama mungkin merah dulu ya, merah. Kemudian langsung kita send. Ini sudah merah. Kita return. Kemudian kita coba bisa warna hijau. Kita send. Warna hijau. Kemudian kalau kita menggunakan efek ya, ini bisa kita menggunakan efek color forward. Mungkin kita bisa pakai yang ini. Oke, langsung saja kita send. Oke, di sini warnanya sudah bisa aktif semua ya. Kemudian kita kembali. Nah, mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk tipe-tipe tulisannya, efeknya, kemudian bordernya, kemudian animation effect. Kalau di sini kita pakai yang static, bisa pakai laser dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah melihat menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, tadi sudah kita saksikan bersama cara setting controller HDW6075. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman untuk mulai usaha pembuatan running text. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.